Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast untuk Bu Antik dan juga Bu Indah. Ya. Oke, sebelum kita masuk ngobrol santai seperti biasa, pasti kita pengen tahu dulu latar belakang dari hari ini spesial. Saya kayaknya jadi mbok-mbokan yang kelihatannya paling tua, Tapi paling cantik. dan Paling glowing. tiga-tiganya adalah beliau yang masih muda, punya kreativitas yang luar biasa. Dan doa saya adalah menjadi terdepan Amin. dalam perkembangan Amin. semua bidang ilmu di SMKN 1 Ngawi. Nah, sebelum kita masuk, apa yang mau kita angkat? Judulnya tadi juga lupa, belum dikasih, gitu kan? Nah, kita ngobrolnya paling enak tuh kayaknya kita ambil apa ya, Bu Indah? Apa ya sekarang yang sedang in gitu? Oke, yang sedang viral. Bukan Yang jelas viral sih. adalah Jawa bukan untuk ditinggalkan. Bos. Oke ya. Boleh. Budaya Jawa bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk dilestarikan. Gitu kan? Iya, kita pakai judul itu ya. Siap. Budaya Jawa bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk dilestarikan dan dijadikan sesuatu yang istimewa bagi diri kita sendiri. Kenapa? Karena memang kita orang Jawa, gitu kan? Oke, hari ini kita ada 2 bintang tamu yang luar biasa Wow. di bidang itu, Bintang. sehingga kita pengen ngobrol. Saya sama Bu Dwi kayaknya nanti antara bisa mengikuti sama enggak, Bu. Bahasa kita nanti yang campur-campur, Iya. sedangkan beliau pasti akan berbahasa Jawa yang Oh, tidak usah ya. Bahasanya yang bahasa gaul saja kan. oke. Yang oke. menikmati kan juga sebelum bukan kita hanya- masuk obrolan yang ditunggu. Serius gitu Oke, ya. Emang bisa monggo serius. diperkenalkan dulu dari Bu Indah dulu. Monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Indah Sulestiawati. Di sini mengajar bahasa Jawa. Kebetulan di SMKN 1 saya sudah berapa ya? 2014. Berarti sekitar 7 tahunan lebih lah. 7 tahunan lebih di sini dan sudah lumayan banyak mengenal karakter anak-anak. Ya, dulu saya lulusannya dari UNESA. Ya, sudah termasuk golongan tua juga ya. Sudah mangkak gitu ya. Kalau ini masih muda, kalau saya sudah termasuk golongan yang sudah berusia gitu ya. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Bisa bantu, monggo. Ya, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Antik Rawindasari. Saya mengajar bahasa Jawa juga. Saya adiknya Mbak Indah. Adanya. Saya masuk di SMK Negeri 1 Ngawi sekitar tahun 2018. 2018 ya Mbak ya. Ya, berarti udah sekitar 4 tahunan. Ya, 4 tahunan kurang lebih. Seperti itu. Kalau untuk lulusan sarjananya saya dari UNS. Jadi latar belakang saya dari Surakarta. Rodok alus sitik saking Mbak Indah. Kita berseberangan ya. Iya, berseberangan. Aku Cahetanan, Mbak Andi Cahkulonan. Tapi sama-sama pendidikan bahasa Jawa. Iya, sama-sama sama-sama latar belakang pendidikan bahasa pendidikan. Jawa. Itu kalau masuk di universitas, kan ini kebetulan UNESA, ini UNS itu ya. Iya. Pada saat mendaftar itu memang prodinya langsung pendidikan bahasa Jawa. Iya, punya Iya. saya langsung pendidikan bahasa dan sastra Jawa, langsung pendidikan kerucut, bahasa dan sastra Jawa, Jawa. langsung. Kalau Bu Anti, Kalau saya pendidikan bahasa Jawa. oh gitu. Iya. Kalau Bu Indah kan ada sastranya. Sastranya. Ya, pasti Iya. kan ada beberapa perbedaan mungkin ya. Kan Iya. nggak mungkin sama. Sastra Iya. itu yang saya tahu kan berarti ada beberapa hal yang menyangkut tertentu, dan yang ini kita uli Bu. Kalau orang sastra itu kan berarti kan ada sesuatu yang berbeda gitu Iya, kan. iya. Oke, perbedaannya di mana Bu Indah? Siapa tahu nanti anak itu ada yang tertarik. Mungkin sampai sekarang nggih. Iya. Kalau UNESA jurusannya dengan Pendidikan dan prodinya sastra. itu, Heeh. kalau Iya, kalau UNS sa- itu. iya, masih pendidikan oke. bahasa. Jadi kalau sudah tahu seperti ini nanti kan anak bisa menentukan saya mau masuk kemana gitu loh. Heeh, heeh.
Kalau di UNESA itu ada dua Bu ya, ada bahasa dan sastra. Itu nanti masih ada cabang lagi. Jadi bahasa itu ya mengulik sekitar kayak linguistik, kayak fonologi dan seterusnya. Pokoknya tata bahasa lah gitu. Terus kalau yang sastra itu memang benar-benar masuk ke sastra. Selain kita bisa membahas biasanya cerkak. Kalau cerkak itu bahasa Indonesianya cerpen gitu ya. Ada cerpen, terus ada nanti sastra Jawa kuno gitu. Biasanya kita membaca kitab-kitab kuno, kitab-kitabnya ini apa namanya, yang ada yang dari Arab gundul gitu ya. Tanpa bahasanya harokat. pakai Arab gundul. Arab gundul tapi bahasanya bahasa Jawa Kawi. Jadi kita sudah Contohnya membaca. gimana? Misalkan apa ya, misalkan tanora. Nah, itu kalau kita taunya kan tan itu artinya tidak gitu ya, tanpa, tidak. Nora berarti iya gitu kan. Nora berarti tidak hanya gitu. Jadi nanti menerjemahkannya menggunakan bahasa keseharian kita, tapi bahasanya dari bahasa Kawi. Tulisannya tulisan ada yang Arab pegon atau Arab gundul, ada juga yang aksara rekan biasa gitu. Aksara rekan biasa. Hono Coroko. Kalau kita kenalnya Hono Coroko gitu. Jadi di UNESA itu mempelajari seperti itu tuh ada di semester 5, dan kita dituntut untuk kayak istilahnya apa ya? Tidak boleh menerjemahkan buku yang sudah ada. Jadi kalau kita mau mengerjakan tugas kuliah itu harus ke museum. Dan belinya itu mahal gitu ya. Satu naskah itu sampai ratusan gitu. Makanya mau nggak mau kita dituntut untuk bisa menerjemahkan itu dan membacanya. Itu ada khusus mata kuliah itu gitu ya? Ada. Kalau tidak bisa berarti nggak lulus. Nggak lulus. Ya. Ada yang nggak lulus juga, tapi ada yang lulus. Alhamdulillah saya juga lumayan itu. Ya, itu kalau sastranya. Kalau bahasanya ya tadi. Ada Tapi juga gabungan nggih. Jadi panjenengan sudah gabungan, artinya Iya, bahasa semuanya. dan sastra itu. dan Oke. juga tradisi. Tradisi Itu ada sendiri. Jadi kalau sudah masuk semester 6 itu kita disuruh penelitian ke daerah-daerah, mencari tradisi yang sekiranya itu berbeda dari teori. Misalkan di sini kan ada daerah tawon, itu kan sudah ada teorinya, bahkan di YouTube pun juga ada. Nanti silahkan kamu nyari menggali tradisi lain yang ada di Ngawi seperti itu. Misal tradisi apa jadi gitu. belum pernah dipublikasikan. Nah, jadi jadi seperti itu itu. sebuah tradisi, atau kalau tradisi itu bisa dikatakan sebagai kebiasaan enggak? Bisa jadi. Tradisi itu bisa Kebiasaan jadi yang dilakukan secara turun turun-menurun. ya, betul Oke. sekali. Nah, jadi ada beberapa hal yang akhirnya kita menggali apa ya itu kebiasaan atau tradisi ke suatu daerah Betul. yang belum dipublikasikan, Iya. sehingga tujuannya adalah menambah Khazanah kekayaan. ilmu Betul. juga. Nah, jadi yang sebelumnya orang tidak tahu Nah. menjadi tahu. Betul. Terus itu sendiri kan kayaknya juga menimbulkan rasa apa ya Bunda, kayak bangga terhadap Iya. daerahnya, bahwa ternyata saya itu bisa memunculkan budaya ini atau tradisi ini Dan khas gitu ya. yang tidak ada di daerah Tempat lain nggak Oke, ada. itu kalau yang di UNESA, UNESA. dengan judul Pendidikan Bahasa Jawa dan Sastra. Bahasa dan sastra. Oke, Nah, bahasa dan sastra Jawa gitu ya. Iya. Kalau yang di UNS gimana Bu? Kalau untuk yang bahasa Jawa saja. Iya, kalau yang di UNS itu Bu berbeda memang dari yang dari UNESA. Itu lebih fokus ke bahasanya, memang lebih fokus ke bahasanya. Jadi kita banyak apa yang itu Bu, yang linguistik jadinya. Kayak dialek, lalu fonologi, sintaksis dan lain-lainnya seperti itu. Kalau sastranya memang kita juga mempelajari, tapi apa ya, lebih dalam yang UNESA ya. Jadi memang ada juga penelitian untuk mantra juga ada. Dulu saya pernah melakukan penelitian mantra, tapi kalau untuk Mantra itu penelitian bukan cuma jabu itu ya. nah iya Bu, Ya, itu. itu. Jadi ada Bu, itu kan masuk di Jawa kan ada ya Bu, jabu seperti itu. Harry Potter dong. Apa Bu? Harry Potter. Ya kurang lebihnya saya nggak dilanjut. Nah itu waktu saya penelitian mantra itu Bu, tidak semua itu kan khusus ke kayak dukun-dukun seperti itu Bu. Nah itu dulu saya wawancara dukun di desa saya, tapi beliau ndak mau. Istilahnya kayak Itu dukun santet atau dukun apa ya? Dukun kejawen Bu. Atau bukan beranak gitu. Kalau bukan, dukun Bu, beranak itu kan dukun. tidak ada mantranya yang saya tahu lah. Yang pakai mantra itu kan kayak dukun santet, Bukan. dukun Pengasihan. Nah
Nah itu tergantung Bu, tergantung yang mau diteliti itu mantra apa dulu. Nah, pada saat itu Bu Anti mantra apa ya? Pada saat itu saya milih mantra Jangan goyang. mantra tolak hujan. Oh, tolong. Iya, tolak hujan Oh, untuk oke. mantenan. Nambah. Iya, Nambah- biasanya kan nambah hujan. Iya, Ah. kalau saya tahunya tolak hujan itu, Bu. Lalu di situ biasanya kalau di daerah saya itu, Bu, ada kayak sejenis apa ya? Sapu diunggah ke Ya, wonten. sapu lidi. Iya, sapu lidi diunggah ke ada lombok. Cabai. Ya, Cabai. ya itu, Bu. Ya, itu kalau ubur rampenya, Bu. Kalau saya itu neliti coba sapunya itu. Tapi dukunnya itu kayak nggak mau jujur ya, mungkin karena mantra itu didapatkan bukan asal-asalan ya Bu. Iya, itu akhirnya beliau cuma Bismillahirrahmanirrahim. Ya relevansi sama Nah itu ya sekarang relevansinya gitu ya. sama yang agama. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, ada doanya gitu. Tapi khusus mantranya itu mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan seperti itu. Memang ada Bu sastranya tapi tidak sedetail punyanya Mbak Indah. Kalau yang punyanya Mbak Indah kan sampai ada itu apa Mbak? Tadi teksnya. teks bacaan. Saya tidak sampai sama teks bacaan tapi juga meneliti teks Sangsekerta seperti itu juga Bu. Oke. Jadi juga ke perpustakaan, ke keraton seperti itu. Tapi itu bagi mereka-mereka yang milih untuk sastra. Ya, tapi rata-rata itu ke bahasanya seperti itu. Karena tingkat kesulitannya. Iya, iya. Sastra Cari saya aman. Ya. mungkin untuk mendalami beberapa bahasa aja kan kadang kita harus membaca Iya. dengan jangankan ke Hono Coroko yang patenan, kemudian Iya. yang pasangan gitu kan. Iya. Kita suruh baca jalan gitu aja. Anak sekarang tidak Bacanya lama. betul, nah, tak mikir dulu itu apa ya, itu Iya. apa ya gitu kan. Kalau yang ini Bu, saya agak penasaran ya. Sebenarnya kan ada dialek, terus ada Iya. macam-macam tadi kan. Itu sebenarnya tuh untuk tingkatan semua bahasa atau hanya tertentu, misalnya ngoko dialeknya ya ngono kuwi, tapi tata krama apa seperti itu atau ada sesuatu yang beda yang saya tidak tahu. Kan tadi ada dialek, kemudian Iya. ada apa lagi Bu? Fonologi, Fonologi, terus apa? sintaksis. Padahal itu sama kan yang dibahas itu bahasa Jawa. Iya. Itu gimana Bu? Kalau dialek itu daerah Bu. Jadi Universal. khas. Jadi Iya. bukan hanya tataran Undo Sok Bosok Iya. itu, Bu, tapi tataran kayak misalkan Tataran di suatu Heeh. daerah seperti itu. kayak di sini ya, kalau di Ngawi itu biasanya Boyak gitu ya. Nah, ya itu, kalau Bu. di daerah Jawa Tengah Barang gitu kan. Ini. Oke, itu dialek gitu Iya, ya. masuk dialek. seperti itu dialek. Jadi kalau di UNS itu kan tempatnya di Surakarta Bu. Jadi siswanya itu yang dari Jawa Timur itu jarang. Mungkin dari Surabaya itu jarang. Jadi dialeknya yang Etanan. dari Mbak Indah nggih etanan itu jarang ada. Jadi Rata-rata kita ngapak ya, dialeknya ada yang dari ngapak juga, ngapak. Nah, ya ngapak itu. sama yang halus-halus gitu. Waktu pertama kali saya tahu teman saya berbicara ngapak itu Tawa. ketawa semua Bu. Yang dari Jawa Timuran itu ketawa semua. Ya mungkin itu Bu yang namanya dialeknya mereka. Mereka kan oh itu pakainya bilangnya ya gitu. Kula seperti itu. Oke. Kalau sudah seperti itu kan ya yang saya tahu sih. Iya, Karena saya juga bukan orang Jawa yang benar-benar mempelajari Jawa, tidak. Tapi orang tua saya itu memberikan apa ya, kayak contoh dan paugeran bahwa orang Jawa ki yo ojo sampai ninggane apa yang sudah diberikan. Contohnya adalah bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua, bagaimana kita menghormati dan menghargai yang lebih muda gitu kan. Kita menghormati kan tidak hanya yang di atas, Iya. tapi di bawah juga sama gitu kan. Hanya porsinya kan berbeda. Akhirnya kan dalam bahasa Jawa itu kan ada beberapa tingkatan. Kalau bahasa Indonesia saya nggak tahu, kayaknya ya sudah satu itu aja. Iya. Satu sama ndak baku gitu. Saya juga saya baku bilangnya. dan tidak baku Iya, gitu kan. kemanapun. Atau bahasa Iya. gaul gitu Iya. kan. Sebenarnya ada nggak Bu sih aturan untuk bahasa gaul gitu dalam bahasa Indonesia itu?
Itu termasuk aturan apa sih kalau bahasa gaul kan, dan nyatanya kan lebih viral gitu kan. Iya. Nah, Bahasa gaul itu ya nggak ada Bu kalau peraturannya. Cuma kalau untuk yang resmi yang harus digunakan itu ya bahasa baku, terus bahasa resmi gitu. Jadi menggunakan bahasa itu ya disesuaikan dengan siapa yang diajak bicara. Oke, satu. Terus yang kedua, berpengaruh nggak kita itu pada tempat, misalkan oh ini kita pada tempat yang resmi, benar-benar ada kayak aturan, misalnya kita seminar atau kita ini gitu kan, ada tatarannya seperti itu. Ada. Itu kan semuanya yang dipakai baku. Nggak Iya. harus bagus juga. Pokoknya apa yang kita sampaikan itu diterima dengan sesuai yang kita pikirkan gitu loh. Jadi gimana ya, kalimat efektif Komunikatif aja. gitu Iya, ya, biasanya komunikatif. Jadi nggak Gampang. kalau baku Apa? baku Nah, itu tadi kan katanya itu. Oke. Nah, kencangnya Bicaralah sesuai dengan bicara sesuai dengan nyambung Bu. tema. Sama-sama Di bahasa. luar itu misalkan basa-basi itu enggak boleh. Gitu ya. Kan beda dengan bahasa Jawa atau Jawa ki malah dikongkon basa-basi. Iya. Dan terlanjur basi gitu ya. Kayak Kalau Jawa-Jawa disuruh gitu. langsung tepat Iya. kan enggak boleh. Iya. Kalau Bu Sri tadi, Bu Putri kan bilangnya bahwa ya apa yang kita ungkapkan ya sesuai dengan itu, gak boleh ditambah-tambah gitu kan Bu. Iya. Jadi apa yang di pikiran kita plok-plok gitu kan beda dengan orang Jawa. Kalau orang Jawa misalkan ada kepentingan langsung bilang kula wau mriki dawuh bapak, kan enggak boleh. Iya. Kan ada bahasa-bahasanya Basa-basi, dulu. iya. Diawali biasanya nun sewu dalem sowan sepindah silaturahmi. Kan ada tahu kalau bahasa Jawa. Kalau di betul. bahasa Indonesia kan enggak Bu ya? Iya. Oh, enggak ada begitu. Ada bahasa basi nggak kalau bahasa Indonesia? Ada ya? Ya, Oh, nggak ada. Ya Enggak. gantung Mbak. Oh, iya, formal dan informal ya. Iya. Jadi kalau di upacara basa-basi nanti malah Nggak boleh, nggak boleh. disampaikan, Sama, gitu. Jawa juga nggak boleh. Loh, Upacara aja nggak boleh Bu, nggak boleh bahasa basi juga. pernikahan itu bukannya upacara Itu ya? basa-basi. Itu bukan bahasa basi, itu tataran sudah beda lagi. Boso rinenggo itu beda lagi sama bahasa basi ya. Beda itu. Oh itu Kayak bahasa diksi, Indonesia. kayak diksi kalau majas seperti itu. Beda ya. Ya, udah, oke. Kayak orang mau utang aja ya bahasa basi. Oke, kalau itu iya. bukan bahasa basi, bahasa Basa-basi. Jawanya gimana toh? Apa? Mau Jawa kok kadang-kadang kan itu, oh itu bahasa basi. Nah, itu bahasa basinya yang biasa bagi tataran bahasa Jawa itu apa sih contohnya, Bu? Kalau tataran nggak ada ya kayaknya ya. Tapi biasanya memang kita papan panggonan gitu loh Bu. Kayak kita membuat, misalnya saya mau negur Bu Dadit. Bu Dadit misalkan ini, Bu Daditnya pergi. Misalkan ada yang ditegur apa ya? Misal jilbabnya menceng gitu aja. Kita nggak langsung jilbabnya menceng gitu, nanti orang akan merasa Langsung. gitu, tes gitu. Ngedon, Tapi aduh. langsung salting gitu ya. Tapi kalau bahasa Jawa kan biasanya langsung ngomongnya tuh biasanya kok hari ini kayaknya ada yang beda ya gitu. Nggak langsung gitu loh Bu intinya. Kayak mau minta maaf pun juga masih belit kemana gitu. Berbelit-belit Berbelit-belit. Nah, itu kan namanya bahasa basi. Iya, ya? bahasa basi. Iya. Oke, bahasa basi yang sebenarnya dipakai itu bukan karena itu dalam tataran, Iya. tapi bagaimana kita mengkomunikasikan dengan orang itu Iya, lebih tergantung. enak, Iya, gitu iya, kan? tergantung Intinya di situ. sikon. Rasane boso. Ya itu kan sebenarnya hubungannya dengan budaya ya Bu. Betul, Ya? Nah, iya. kalau bahasa Indonesia kan kayaknya tidak terkait dengan hal yang seperti itu ya Bu ya. Kalau bahasa Indonesia kayaknya loh, saya nggak tahu. Berapa aja Bu? Hah? Nggak, maksudnya nggak apa bahasa Jawa gitu loh Bu, bahasa basinya. Bahasa Indonesia paling mohon maaf hanya seperti itu aja. Kalau mau minta tolong misalnya mohon maaf, boleh saya minta tolong kan langsung gitu, nggak ada cerita dulu apa kayak gitu nggak. Oke, kalau Jawa biasanya diikuti dengan itu ya Bu Iya, ya. Tapi harusnya bukan- satu bukan kalimat jadi tataran. satu paragraf. Karena itu budaya aja Iya, gitu kan. iya. Sebenarnya lebih kepada budaya. Budaya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang budaya, Yep. kita lihat anak kita lah, nggak usah jauh-jauh. Bagaimana penjenengan melihat perkembangan anak kita yang saya sendiri merasa bahwa apa mungkin karena itu saya orang yang sudah tua, dimana saya tuh tradisi itu kayak kepegang gitu loh dalam Iya. keluarga bahwa namanya orang itu tidak akan diajeni kalau bahasa Jawa.
atau tidak akan dihormati atau tidak akan dihargai manakala kita itu tidak menempatkan diri kita tuh pada tempat yang benar. Artinya kalau yang lebih tua ya kita bagaimana ngayomi yang muda, atau kita yang muda memberikan contoh untuk menghormati kepada yang tua. Nah itu kalau dari pandangan panjenengan, di mana panjenengan sudah 7 tahun, Bu Anti berapa tahun ya? 4 tahun. Iya, Itu kan pasti kenal betul karakter. Kan mengenalnya kan sebelum corona dan sesudah corona. Iya, Pasti iya. kan ada Iya, beda betul, yang betul. begitu mencolok. Oke, kalau dari Bu Indah sendiri gimana? Kalau menurut saya sendiri apa ya, perkembangan anak zaman sekarang itu sebenarnya nggak hanya sekarang sih Bu ya, sejak dulu pun juga seperti itu gitu. Ketika anak itu belum mengenal kita, itu merasa bukan milik kita gitu. Saya nggak kenal Bu Dadet, ya sudah saya berlalu aja, nggak usah lah saya mengenal Bu Dadet karena Bu Dadet nggak ngajar saya, Bu Dadet nggak ngasih ilmu ke saya gitu kan. Ngapain saya harus menyapa jenengan, harus mengenal jenengan seperti itu. Kalau awal-awal seperti itu, tapi setelah perjalanan ini apa ya, kakak kelasnya dulu ya, sekarang mungkin sudah alumni gitu ya. Ketika mereka sudah 2 atau 3 tahun bersama satu, mereka akhirnya mengenal karakter gitu ya. Dan saya pun juga mengenal karakter mereka. Ternyata ada anak yang memang dia tipikalnya cuek, dia yang tipikalnya itu kalau apa sedikit itu bisa untuk nimbrung, bisa apa namanya guyup sama yang lain, bahkan ke gurunya juga bisa hormat meskipun tidak diajar seperti itu. Bergantung karakter sih Bu ya kadang, karena kalau bahasa Jawa Mbak, watak itu gak bisa diobati gitu ya, tapi kalau watak bisa diobati gitu meskipun lama gitu. Tapi kalau watak karakter seseorang itu memang terbentuknya kan dari dini gitu, dari Iya, keluarga dari dulu. keluarga. Kalau dari keluarganya sendiri belum tertanamkan rasa menghormati ke yang lebih tua atau menyayangi ke yang lebih muda, nanti di sekolah juga kayaknya seakan-akan guru yang bertanggung jawab untuk membentuk karakter mereka. Dan itu sesuatu yang amat, bagi saya ya, amat berat gitu. Karena tanggung jawab itu seolah-olah diserahkan pada guru, apalagi guru bahasa Jawa. Iya. Kadang juga guru PPKN yang kena atau guru agama gitu. Hanya guru-guru tertentu yang harus mintakan seperti itu. Sementara saya melihat anak sendiri itu kadang acuh tak acuh gitu loh Bu, sama apa yang kita contohkan. Misal saya sama Bu Anti sudah mencontohkan ketika melewati orang yang lebih tua, meskipun itu kita kenal atau enggak, apalagi posisinya orang yang di situ sedang duduk gitu ya, ya kita bungkruk gitu loh Bu ya, melakukannya gerunduk gitu. Tapi kadang juga ada yang anak ya sudahlah lurus aja gitu, kayak saya berjalan di catwalk gitu ya, jalan lurus saja kadang gitu. Atau mungkin secara kadang kalau nggak kenal ya nggak menyapa gitu. Gurunya wes mesem gitu ya, udah di SMI, meskipun sekarang nggak pakai masker gitu ya. Kadang di SMI itu ya nggak sadar ngapain gurunya mesem aku nggak kenal, kadang seperti itu. Jadi karakter yang mungkin awalnya mereka acuh tak acuh seperti itu, harapan saya sih kalau sudah lama akhirnya mereka akan memahami bahwa kita tidak harusnya seperti itu, karena ada wong Jawa kuwi apa ya Mbak ya, nyerondoh gitu ya, kula nuwun gitu, merasa kita itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibanding orang lain, kita seharusnya itu memberikan penghargaan ke orang lain seperti kita menghargai diri kita sendiri gitu ya. Seperti itu, kayak pepatah ajining diri saka busana, ajining lati saka ajining wicara ajining diri kan lupa kan, ajining diri saka lati, ajining raga saka busana tuh kan suka lupa gitu. Jadi semacam itu Bu. Oke. Perkembangannya. Kalau dari Bu Anti gimana? Kalau dari saya Bu, waktu pertama kali saya ke sini, nah dulu saya kan juga alumni sini ya Bu ya. Selama saya jadi alumni di sini, iya Bu. Berapa? Saya alumni tahun lulusnya 2013. Beliau keluar saya masuk. Saya Iya. 2014. Iya. Lulus tahun 2013. Iya. Harusnya 2013. sudah tahu saya ya. Berarti saya Tahu, sudah tahu, sudah benar-benar tua ya ternyata. Tahu Bu, Bu Merasa. Tati tahu. Berarti tahu Bu kalau Pri Bu Dalit tahu. galak gitu ya. Enggak galak Bu, saya memandangnya tegas. Nah. Give a applause. Berarti kan malah lebih bisa merasakan. Iya. Artinya pada saat jadi guru dan saat jadi Siswa. dulu. Nah, Iya. siswa dulu gitu kan. Nggih. Perkembangannya kan dari saat siswa itu dulu gimana, kemudian sekarang pandangan penjenengan sebagai seorang guru. Nah, Iya. kayaknya lebih komplit. Oke, pada saat siswa dulu Nah. gimana? Nah, waktu saya jadi siswa itu Bu,
Delalah itu saya siswa yang biasa-biasa saja, Bu. Jadi saya manut aturan gitu, Bu. Lurus ya lurus mawon ngenten. Jadi saya itu dan teman-teman saya sekelas itu juga apa ya? Ya menghormati gurunya. Misalkan kita ya mungkin misalkan nggak diucal, nggak diulang sama ya nggak diajar sama gurunya itu menyapa, tapi ya memang satu atau dua siswa saja yang seperti itu. Kalau yang lainnya ya acuh tak acuh, memang sama. Dan kita dulu saya merasa lebih apa ya, lebih menghargai, lebih hormat dengan guru-gurunya. Waktu itu seperti handphone itu, Bu. Nah, handphone itu kan menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Nah, itu juga berpengaruh, Bu. Kalau dulu waktu saya di sini itu belum ada HP. Ya mungkin sudah ada HP, Bu, waktu baru-barunya BlackBerry itu. Nah, waktu itu terus teman-teman dulu kan peraturannya HP-nya dikumpulkan. Nah, itu lebih apa ya? Bisa saling sapa, misalkan tahu gurunya lewat menyapa, temannya lewat ya disapa. Tapi kalau untuk anak-anak sekarang, apa karena memang peraturan itu bergeser atau gimana ya, Bu, jadinya mereka itu kayak lebih fokus ke HP seperti itu, Bu. Jadi kayak gak nggateknya sekitar, lebih fokus ke HP-nya itu. Nah, itu untuk perbedaan dari segi teknologi ya, Bu. Mungkin teknologi itu berpengaruh pada mindsetnya anak-anak, kebiasaannya anak-anak. Di samping itu benar kata Mbak Indah tadi, karakteristik dari rumah. Nah, itu juga berpengaruh karena memang kita awalnya dididik sama orang tua juga, jadi berpengaruh ke sekolahan. Itu juga lalu apa ya? Saling sapa. Oh ya, saya waktu di sekolah dulu, sekolah di sini itu enggak ada bahasa Jawa. Memang enggak ada bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa tahun berapa enggak? 2014 Oktober. Nah, itu. Jadi saya juga enggak tahu babakan Jawa ngenten lho, Bu. Dari waktu saya sekolah. Jadi kita patokannya bukan ke Jawanya tapi ke tata keramanya, seperti itu. Kalau sekarang anak-anak kan diajarkan bahasa Jawa, jadi kemungkinan mereka juga kita ajarkan juga ya, Mbak ya. Nah, mungkin bukan hanya guru bahasa Jawa juga yang mengajarkan mereka untuk bagaimana cara kalau melewati orang yang lebih tua, bagaimana kalau kita ketemu dengan guru atau ketemu dengan kakak tingkatnya, seperti itu kita juga ajarkan. Saya di kelas sudah sering kali memberikan mereka saran, memberikan mereka Contoh. Kalau contoh enggak sih, Mbak. Contoh. Lebih ke bicara saja. Nasihat. Iya, kalau contoh kan mungkin mereka lihat ke kita, Bu ya, Bu. Saya memberikan nasihat juga ke mereka, khususnya saya mengajar kelas 10, apalagi mereka lulusan SMP ya, dari SMP kan mungkin juga kebawa dari kebiasaannya waktu SMP juga. Nah, itu saya juga mengajarkan, Bu, kalau nanti di cakne napa mboten niku nggih mugi-mugi dicakkan, Bu, ilmunya itu. Tapi ya kembali lagi masing-masing. Kembali lagi ke karakter anak lagi, seperti itu. Oke, kalau kita bicara seperti itu tuh sebenarnya gini ya, tidak ada orang tua itu yang tidak mengajarkan kebaikan. Betul. Nah, betul. Semuanya pasti seperti itu. Ya memang dengan keterbatasan waktu itu kan kita tidak bisa meng-create membalik dan membuat itu seperti suatu mimpi. Memang enggak. Tapi memang tugas seorang guru itu sebagai pendidik dan sebagai pembina. Betul. Kalau pendidik itu kita berbicara tentang akademisinya, tapi kalau pembina itu kan hubungannya sama karakter. Apalagi sekolah kita itu kan punya visi misi yang luar biasa. Akhirnya tercetak bahwa sak pinter-pintere uang, saat karakter atau attitude-nya ndak bagus, iya, maka akan penilaiannya berubah. Iya. Minus. Iya kan? Sangat minus, dan itu terjadi ke semua lini lah. Tidak cuma di bidang pendidikan aja sebenarnya, di berbagai hal.
apalagi siswa kita kan ada yang namanya nanti harus terjun ke dunia industri yang kita kenal dengan prakerin atau PKL gitu kan. Ya. Nah di sini saya yakin peran penjenengan itu sangat besar, sangat berpengaruh, walaupun mungkin dalam 1 minggu hanya ketemu 2 jam, Iya. ya kan. 1 kali. Dan memang saat kita memberikan ilmu itu kan enggak bisa 1 kali 2 kali langsung masuk. Iya, betul Ada sekali. 1-2 anak yang seperti itu. Iya. Tapi kan kita itu punya karakter dan latar belakang anak yang sangat Majemuk sangat- sekali. Iya. Ada yang diajak ngomong sekali itu Nyantol. ada yang pada saat itu juga memberontak. Ada yang Yeah. memberontak adalah bahwa sebenarnya apa gunanya seperti itu? Apa bagi saya? Ada keuntungannya Nah, nggak gitu ya? nah. Kalau menurut penjenengan, dari pandangan penjenengan, saat ada siswa yang mengatakan bahwa apa untungnya bagi saya, toh setelah itu nggak ada urusan apapun, gimana? Sebenarnya kalau ditinjau dari semua ya Bu ya, kalau semua mapel, kalau ditanya apa untungnya buat saya gitu. Kalau tanya matematika itu kenapa harus mempelajari log apa itu? Tak 1 tambah 1 kita bisa sudah selesai kan gitu. Atau mungkin ngapain sih saya harus belajar Hono Coroko, kan nggak bisa, susah gitu. Kalau ditanya tentang manfaat, kita nggak bisa untuk menteorikan hal itu. Silahkan nanti dirasakan sendiri. Ketika kamu sudah lulus dari bangku sekolah, entah kamu nanti bekerja atau mungkin melanjutkan kuliah, pokoknya ketika kamu bersosialisasi dengan masyarakat itu akan digunakan gitu ya. Apapun itu, ilmu apapun. Jadi termasuk hitungan kah, termasuk bahasa kah, kita akan menggunakannya itu. Tapi kalau ditanya sekarang apa manfaatnya gitu ya, kita sendiri juga nggak bisa ngelis bisa, gitu iya. ya. Listnya apa gitu. Nah, saya ditanya gitu, saya kalau flashback ke masa saya masih menjadi murid, saya juga akan bertanya seperti itu. Ngapain saya belajar fisika? Ngapain saya belajar bahasa Indonesia? Apalagi bahasa Indonesia itu kelihatannya mudah ya, tapi ternyata susah sekali. Nah, itu nggak ada manfaatnya kalau kita menimbang saat ini. Tapi ketika kita sudah lulus, ketika sudah terjun ke dunia sebenarnya, itu akan dipakai gitu. Misal contohnya gini, kita di sekolah misalkan diajarkan Bu Anti tentang undo usuk boso, atau kalau kita mengenalnya unggah-ungguh gitu ya. Bagaimana cara kita ngomong sama yang lebih sepuh, bagaimana cara ngomong kepada anak yang atau yang lebih muda gitu, kita ada tatarannya. Ya. Kita nggak mungkin kan ketika sudah terjun di dunia kerja saya matur ke Bu Radit, saya dinonnya apa Bu Radit? Kan nggak mungkin gitu. Itu ada nilai etik yang tidak bisa tersampaikan. Kalau saat ini di teorikan nggak bisa. Nanti kalau sudah terjun ke dunia nyata baru bisa dirasakan seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, kalau bahasa Jawa kan kelihatan gitu. Iya. Bu. Iya. Kan totok kromo Iya. itu ada. Misalkan kalau yang lebih tua dan kita benar-benar tahu bagaimana dia kan penjenengan gitu kan. Iya. Terus nanti ada sampean. Iya. Terus ada yang paling rendah Kowe. Kowe, ya. iya. Nah, di mana saat kita berbicara kowe itu adalah sepantaran gitu Iya. kan. Kemudian kalau sampean itu kan agak 1 tingkat lebih di Satu atasnya tingkat. gitu lah istilahnya. tapi kalau benar-benar orang yang kita hormati, misalkan guru, kemudian Orang orang tua. tua, itu kan kita pada tataran tertinggi mengatakan penjenengan gitu kan. Iya. Nah, pada saat ada anak yang mencoba berkomunikasi dengan penjenengan seperti itu, kemudian salah, Ya. padahal menurut dia Benar. Benar. Iya. Nah. Sering sekali itu Bu. apa yang biasanya penjenengan lakukan? Kalau saya Bu, saya sebelumnya itu sudah saya kasih ngomong dulu. Kalian kalau mapel saya ngomongnya pakai basa kromo ngoten. Tapi misalkan di suatu ketika mereka berbicara dengan saya kleru, ndak saya langsung kleru ngoten mboten. Mereka ngomong dulu Bu. Kan memang aturannya kan nggak boleh menyela, Motong ya nggak boleh pembicaraan. motong pembicaraan orang lain. Nah itu memang aturannya dari cara ngomong kita. Nah itu mereka ngomong dulu, nanti saya kasih saran, saya betulkan seperti itu. Loh, dek mau ngomongmu kok pakai, misalkan harusnya Bu, dek mau jenengan ora teng sekolah misalkan, harusnya kan Bu, dek wau panjenengan boten tindak datang sekolah toh. Nah, ngoten niku. Memang dari kelas 10 itu sudah ada apa ya? Materi undang-undang Iya. ya, Mbak ya. Nah, itu sudah saya beri
apa ya, Bu, kayak rumusan gitu. Iya, kayak rumusan. semacam rumusan. Nggih, semacam rumusan kolom seperti itu. Kalau sini ngoko, sini nanti kromonya niki kromo inggile ngoten. Tapi kan ya memang itu butuh pembiasaan. Misalkan kalau nggak dibiasakan kan ngono-ngono kuwi wae mesti. Misalkan sampean mesti nanti ya bilangnya sampean terus. Tapi kalau dibiasakan, kalau pembelajaran diusahakan ngendikone mature pakai basa Jawa kromo, nanti insya Allah anak-anak juga terbiasa berbicara pakai basa kromo. Tapi ya kembali lagi Bu ke anaknya, bisa jadi untuk mapel lain gurunya pakai bahasa Indonesia, nanti kan jadi kebiasaannya hilang lagi. Nah kembali lagi mungkin lupa atau gimana seperti itu. Oke, kalau kita bicara tentang pembiasaan, Iya, pembiasaan itu kan sifatnya sebenarnya bisa dipaksakan. iya. Kalau zaman saya sekolah dulu, saya kebetulan sekolah di SMA 2. Kalau hari Jumat itu adalah hari kita berbahasa Jawa. Perlu nggak sih sebenarnya ada hal seperti itu, momentum seperti itu di sekolah kita, supaya anak itu ya rodok mulai berpikir lah. Jadi kalau dia nggak bisa ngomong, lebih baik nggak ngomong daripada dia ngomong mubadir gitu kan. Takut akhirnya. Yang biasanya kan sahso. Nah, karena saat itu ada hal yang seperti itu, hanya lebih baik saya tidak ngomong. Ketemu paling monggo Inggih. monggo sugeng injing monggo Bu. Nah, Inggih. perlu nggak sih sebenarnya dengan pandangan itu? Ya nggak perlu berhari-hari, mungkin 1 hari atau dari jam berapa sampai jam berapa, atau hanya di sekitar luar aja. Kalau di dalam pembelajaran kita pakai seperti biasa, kemudian di luar aja ada hal yang seperti itu. Perlu nggak sih untuk membiasakan, karena ya kita lihat bahwa anak-anak itu sudah hilang untuk beberapa hal. Jangankan kromo inggil, untuk menempatkan dia itu berbicara dengan siapa saja kadang-kadang nggak tahu. Kalau dalam bahasa Jawa kan jelas seperti itu. Beda dengan bahasa Indonesia ya Bu. Bahasa Indonesia itu hanya dari intonasi aja. Kalau bahasa sama. Misalkan orang marah dengan orang tidak marah, bahasa yang dipakai sama. Hanya intonasi aja yang berbeda gitu kan. Dengan siapa kita berbicara itu pun kayaknya bahasanya juga sama ya Bu ya. Hanya bagaimana penyampaian kita gitu kan. Kalau di Jawa kan enggak Bu. Benar-benar ada levelnya, ada tingkatannya. Nah, itu gimana? Kalau menurut saya, karena ini apa ya, menimbang kayaknya. Dulu pernah ya, kan saya itu ada 1 hari memakai bahasa Jawa. Saya masih ingat sekali saat itu saya kena kepatah jadi pembaca doa bahasa Jawa. Dan itu jatuhnya hari Jumat. Jatuh hari Jumat harus pakai bahasa Jawa. Dan Pembaca saya doa di ya di sentral, zaman tahun iya. berapa itu? 2015 atau 16 gitu. Sekolah udah ada program seperti itu kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ingat Ibu Dadit ya. Nanti mau diluruskan. Tapi pada faktanya anak-anak itu tidak bisa menjalankan itu. Jadi ya sudah, dia bahasa Jawanya cuma sama guru bahasa Jawa. Ketika masuk kantor pun ya sudah pakai bahasa Indonesia gitu. Karena itu cari aman, seperti ngendikan Ibu Dadit tadi, cari aman. Kalau saya nggak bisa bahasa Jawa ya nggak usah pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia aja gitu. Gitu. Kalau menurut saya sebenarnya itu perlu ya, kalau ada pembiasaan itu bagus. Cuma kita memang harus mematangkan dulu konsepnya. Itu mau dibuat seperti apa? Anak-anak itu apa harus ketika di dalam kelas itu pakai bahasa Jawa, atau ketika mereka sudah keluar dari pintu kelas mereka ngobrolnya itu pakai bahasa Jawa dan harus sesuai tataran. Nah, kalau misalkan di kelas kita pakai bahasa Jawa, kasihan guru yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kan. Kita memang dituntut untuk mengajarkan dengan sesuai bahasa kita gitu. Kalau saya, menurut saya seperti itu. Bu Anti, monggo mungkin. Mbak. Menurut saya itu ya bisa Bu, bisa untuk jadi pembiasaan. Tapi ya kembali lagi ke sekolah ya Mbak ya. Iya. Gimana? Mematangkan konsep, mematangkan nanti, apa yang harus dilakukan itu. Iya, jangan-jangan nanti anak-anak hanya berbicara pakai bahasa Jawa itu ketika pelajaran bahasa Jawa saja, atau enggak waktu di kelas dengan gurunya saja, misalkan sama temennya misalnya pakai bahasa Indonesia atau gimana, atau pakai bahasa Inggris mungkin juga enggak tahu. Nah itu perlu dimatangkan konsepnya juga Bu.
biar satu misi seperti itu Iya. ya Mbak ya. Kalau mau buat program ya. Iya, misalkan Saya seperti setuju itu. juga sih Iya, mendukung, hanya setuju, saja ya. tadi kita belum ada Bisa. gambaran untuk ke sana. Dan harapan kita itu ya Mbak ya, Iya. tidak hanya sebatas sebagai poster gitu loh Bu. Hari Jumat wajib bahasa Berbahasa Jawa Jawa. misalkan, tapi nggak terrealisasikan. Itu kayak gimana ya, ngomong tapi kosong gitu loh. Iya. Gitu menurut kita. Kalau di pola pikir saya itu begini, saya sebenarnya sangat sedih saat lihat anak-anak tuh kayak sudah hilang lah semuanya. Kita melihatnya bukan karena dia latar belakang keluarga sebenarnya, Iya. bukan begitu. Pada saat di sekolah pun siapapun itu, saat kita bertemu dengan siapapun kan pasti kita mikir gitu loh, Nggih. apa yang harus saya lakukan. Akhirnya saya sempat sama Pak Yudi itu di pintu gerbang bahkan menyapa lebih Iya. dulu. Dan mungkin semua guru Bu ya. Iya. Pagi nak, Iya. pagi nak. Iya. Dan saya lihat ini kayak sudah ada perubahan. Lah pengen saya sebenarnya dengan bahasa Jawa itu bukan di dalam kelas mereka berbicara, bukan, tapi khusus untuk hari tertentu, misalkan hari Jumat, gunakan bahasa Jawa itu untuk menyapa Bapak Ibu guru, kayak hukum wajib. Dan ini memang tidak bisa hanya 1-2 orang semuanya. Misalkan injing Bu, siang Bu, injing Pak. Nah, hanya sekedar itu aja loh. Jadi pembiasaan yang seperti itu menurut saya sangat penting untuk membangun bahwa oh ini loh, saya itu memang punya kewajiban untuk melakukan sesuatu gitu loh. Karena anak itu kalau tidak ada kewajiban itu seolah-olah sudah selesai, nggak ada kaitan. Apapun yang akan kita lakukan itu kayak tidak ada implementasinya. Nah pada saat itu kan kita nggak mungkin muluk-muluk mengatakan bahwa kamu harus berbahasa toto kromo begini enggak. Cukuplah kita mengatakan kalau hari Jumat ketemu dengan Bapak Ibu guru, kamu wajib mengatakan Menyapa dalam bahasa Menyapa Jawa. pakai bahasa Jawa. Oh, kita pakai stiker. Jadi Bapak Ibu guru yang tidak disapa anak pakai bahasa Jawa, kita pakai stiker no, jret, berarti dia tidak menyapa dengan bahasa Jawa. Berarti nanti gurunya bawa stiker. Iya, Gurunya boleh, bawa boleh. stiker. Boleh konsepnya. Nah, itu nanti kan anak-anak mikir, oh berarti saya harus belajar. Karena kalau tidak dipaksa seperti itu, dia tidak akan belajar, pasti. Iya. Kalau konsep di kepala saya seperti itu. Karena saya sangat prihatin anak-anak sekarang itu ketidakpeduliannya itu luar biasa. Apalagi hanya melihat film, ya saya tidak mengatakan drama Korea buruk, enggak. Justru kalau kita melihat Korea itu, wah, tatarannya Menambah itu sebenarnya wawasan. tinggi. Iya. Dia tidak pernah loh sebenci-bencinya dengan ayahnya itu kemudian dia memberontak dengan mengatakan wah, enggak pernah. Yang saya tahu justru mereka itu tetap dengan posisi diam, menghormati, baru berbicara bla 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 bla. Semarah-marahnya dia setelah dia mengungkapkan apa yang dia katakan, tetap duduk seperti biasa dan baru meninggalkan. Nah kalau anak kita, jangankan sama orang tua, sama kita aja kita tegur, nah kan seperti itu kan. Iya. Itu loh kadang-kadang yang membuat saya itu agak berpikir gimana ya, strategi apa lagi ya yang harus saya lakukan gitu loh dengan kondisi seperti itu. Padahal kan mereka orang Jawa, Iya. Jawanya ditinggalkan. Yap. Nah, saya pengennya penjenengan berdua itu ada beberapa hal yang bisa langsung masuk, yang sifatnya memang harus memaksa Bu, tidak hanya menghimbau. Kenapa? Karena kan penjenengan masuk ke semua kelas, Iya. ke semua jurusan. Iya. Lah kalau saya kan enggak, saya kan hanya di AKL aja. Iya. Anak-anak tahunya hanya oh Bu Darit galak seperti itu aja, tapi karepe galak itu bagaimana kan belum tentu mereka tahu. Nah itu di situ kan saya anggap penjenengan masuk di semua lini.
Kalau sebelumnya itu penjenengan hanya sekedar menghimbau misalkan atau memberikan contoh, pada saat itu kita balik, kita rubah. Gimana kalau penjenengan juga mempunyai kayak apa ya, seperti punishment lah. Ini loh, kamu tidak boleh begitu, memang harus begini. Kebiasaan kamu yang seperti itu hilangkan. Memang kamu harus punya ini. Bukan karena saya guru bahasa Jawa memakai Jawa harus dipakai, bukan. Tapi itulah yang memang harus kita lakukan. Itu kalau dari saya loh ya, maksudnya. Ya tapi mungkin Bu Indah atau Bu Hanti ada beberapa yang mau disampaikan juga, silahkan. Maksudnya kita di sini sharing. Dan itu menurut saya penting, Bu, sangat penting. Karena ternyata anak itu tidak hanya diberi contoh. Kita sudah memberikan contoh, tidak cukup 1 bulan 2 bulan loh. Kita terus memberikan itu gitu loh. Dan ternyata saya melihatnya belum ada perubahan yang signifikan. Gimana? Oke, coba Ibu ya. Saya terkesima sama Bu Tadit ngendikan tadi. Bingung mau kemana gitu. Udah dari A sampai Z semua sudah dibabat sama Bu Tadit. Sebenarnya gini Bu, bukan berarti apa-apa sih. Sebenarnya kalau mengingat dari tadi pembicaraan kita kan sebenarnya mayoritas gitu ya. Mayoritas anak itu memiliki karakter sedemikian itu. Tetapi ada beberapa anak yang memang dia tuh tanpa dikasih contoh pun sudah terbiasa seperti itu. Kalau misalkan memberikan punishment atau memberi apa itu gini Bu ya. Karena kita sudah bukan lagi anak SD atau anak TK yang ketika dapat punishment itu kita takut, kemudian ada reward kita seneng gitu ya. Tidak semua anak bisa diperlakukan seperti itu gitu. Kalau misal pun mau, mungkin kita akan ada pendampingan gitu. Kayak istilahnya pasti ada, satu kelas itu pasti ada beberapa anak atau mungkin 1-2 anak yang dia itu unggah-ungguhnya, toto kromonya, sepositonya bagus. Mungkin bisa jadi dia itu sebagai percontohan atau apa gitu ya. Jadi semacam kayak dia tukang monitornya gitu. Jadi perkembangan kelas seperti apa, nanti kita yang ikut membantu memantau. Dan kita tidak hanya memberikan teori saja, kita memberikan contoh. Dan selama ini kami sudah berusaha, kita gitu, termasuk Bu Tadit juga Bu Dwi, semuanya guru di sini sudah berusaha untuk memberikan contoh terbaik kepada anak. Hanya saja ada anak yang bisa membaca, ada anak yang tidak bisa membaca kondisi seperti itu. Jadi mungkin selain tadi ada punishment, ada reward, itu bagus juga Bu. Cuman kalau anak seusia SMA gitu, kalau di model kayak gitu tuh akan membangkang gitu. Apalagi ada tipe-tipe anak yang apalagi kata ada ide ada ditempel stiker misalkan seperti itu, pasti itu akan opo sih gitu modelnya. Jadi itu tadi kita masuknya secara soft, secara enak sama anak-anak, pendampingan dari temennya satu kelas atau mungkin kita yang memberi briefing semacam itu gitu. Kalau saya pribadi seperti itu Bu, karena saya tidak bisa mengatakan bahwa anak itu semuanya sama gitu. Ada beberapa anak yang diajak ngobrol itu Jowo, dia bisa untuk menempatkan diri. Kadang meskipun kita tidak pernah ketemu sama dia nyapa, sebenarnya tidak semua siswa seperti itu. Dari saya seperti itu. Mungkin iya sih, itu memang tantangan terbesar kita. Betul, sebagai pendidik gitu ya Bu ya. Itu tantangan yang paling besar dan itu sebenarnya fundamental menurut saya. Yang paling dasar lah. Yang paling sedih juga adalah saat satu orang menyapa Bu Indah, saya dicuekin. Nah, sering sekali Bu itu. Itu pasti ada kejadian semacam itu dan berulang. Maksud saya punishment-nya adalah di situ. Apa punishment kita? Langsung kita tegur. Iya, ditegur. Ya. Maksudnya kita sepakat gitu loh, punishment yang seperti itu. Jadi saat ada anak tidak menyapa pun, bentuk hukuman dia adalah kita menyapa dulu. Nah, pagi nak, istilahnya nyemoni dia gitu ya, menyindir. Tetapi sayangnya anak sekarang tuh disemon itu malah nggak paham gitu, seolah-olah aku yang di ataskan gitu. Kadang seperti itu yang sedihnya itu. Nah, makanya memang kondisinya gitu. Saya tuh pengennya itu adalah pada saat kita membentuk, kita sudah kan nggak karu-karuan gitu kan. Kita berusahanya itu bagaimana membuat dia paham, membuat dia ini. Akhirnya pada satu titik saya tuh yang mikir, nggak ada salahnya kita menyapa dia dulu supaya membiasakan. Dan pada saat mereka itu hanya menyapa satu orang, disitulah kita memberikan punishment. Kamu salah seperti itu. Apa bedanya kita dengan
ibu ini. Iya, betul. Kalau kamu seperti ini, bla bla bla. Nah, maksud saya gitu loh. Iya, Atau iya. enggak, kenapa hanya ini? Kembali, ulangi. Nah, itu loh. Maksud saya bentuk Iya, bentuk punishment-nya seperti itu. Kan banyak keluhan seperti itu. Iya, Laras. Dan semuanya kan Merasakan. Merasakan. Pernah jadi korban istilahnya. Iya. Bahkan saya juga sering seperti itu. Saya juga Anak-anak sering. seperti itu. Tapi kan selama ini kita diam. Iya, karena nggak tahu mau gimana Iya, gitu, menempatkan bingung. anak-anaknya itu loh maksudnya. Nah, itu Mau loh maksudnya. ngarah ke Nah, gimana mengarahkan. Makanya sekarang kayaknya kita buat kesepakatan Iya, aja ya. itu PR banget ya buat kita Bu ya. Iya, betul. Enggak cuma PR itu. Iya. Sesuatu yang menyedihkan Tanggung menurut jawab. saya. Kenapa ya anak-anak tuh bisa seperti itu? Kalau dulu kan enggak, Bu. Begitu salim ya salim satu, salim semua. Iya. Dan mereka tuh paling tidak itu menundukkan kepala itu pasti. Betul. Oke. Kalau Nah, ketemu. sekarang, Banyak efek, banyak apa namanya? Banyak faktor juga ya Bu ya. Iya. Apalagi kalau sekarang mengingat tadi seperti kata Mbak Anti itu tadi teknologi. Apalagi tontonan mereka yang sekarang mungkin dari YouTube itu kan banyak TikTok sekali itu. mungkin influencer yang dia itu seenaknya ketika ngeprank dan seterusnya itu diikutin gitu. Iya. Jadi kadang tuh saya tuh sedihnya gini, mereka tuh bisa mengatakan sesanti-sesanti Jawa, misalkan ojo rumangsa bisa, tapi bisa rumangsa. Rumangsa. Itu mereka hanya mengatakan itu, tapi tidak bisa menempatkan di mana sih letak kalimat itu gitu. Maksud dari Ya. kalimat itu. Jadi mereka benar seperti ngendikan jenengan tadi bahwa setinggi-tingginya intelek orang kalau attitude-nya jelek itu akan jadi 0 bahkan minus seperti Iya. itu. itu kan awal-awalnya kan di sini. Mm-mm. Kan dan kita tahu sebenarnya kan anak SMKN 1 itu kenapa orang lain itu menganggap bahwa kita berbeda itu kan karena awalnya itu. Iya. Iya. Bahwa anak SMK 1 itu Attitude-nya mempunyai baik. attitude Iya, yang berkarakter. supositonya, Iya, Iya. betul, gitu betul. loh. Hmm. Tapi menjadi agak berbeda dan saya takutnya itu menjadi sesuatu. Bumerang. Nah, Jadi bumerang buat kita. dan ini kan tugas penjenengan yang muda-muda, bukan Oh, hanya yang senior enggak? Oh, yang senior enggak. Terbebas berarti. yang tua karena sudah pernah ini dan apa ya, zamannya kan milenial. Iya. Mungkin cara Gaulnya saya dan cara beda. penjenengan Iya, iya, kan berbeda. berbeda cara Enggak, mengatasi. ngerangkulnya beda. Nah, kalau saya sih orangnya lebih suka to the point. Iya. Kalau saya tidak langsung, saya langsung orangnya. Iya. Misalkan dalam artian kamu ndak ini sudah saya langsung tembak dia, jret, seperti itu. Karena bagi saya itu yang paling tepat untuk saya. Nah, Iya. dan pada zaman saya. Iya, gitu kan. memang karakternya seperti itu dulu kan. Nah. Pendidikan dulu tuh memang tes gitu Tes ya. langsung. Nah. Kalau zaman dulu istilahnya guru ngelempar kapur ke siswa itu sudah hal yang sesuatu Biasa. malah mendidik gitu ya. Tapi kalau sekarang guru nyenggol siswa aja sudah diperkarakan dan Iya. semacam itu. Akhirnya kayak apa istilahnya ngangkrek-angkrek gitu ya, Bu ya. betul. Jadi seperti itu. Makanya ini kan PR Iya, bagi kita semua. Iya, penjenengan kita yang semua. muda-muda, bagaimana kita membalik lagi, Iya. membalik. Saya yakin kita punya kok kekuatan itu, apalagi di sini hanya 1390 lah. Di Dan mana siswa pilihan kok, Bu. dan Terpilih loh mereka itu, betul. beneran. Apalagi penjenengan-penjenengan kan masuknya di semua lini gitu. Iya. loh. Iya. Kalau saya mungkin punya kekuatan itu karena Laka. gaungan mereka adalah berarti menakutkan Oh, gitu iya. kan. Iya. Saya Tim disiplin. tanpa ngomong aja, saya jalan itu anak-anak sudah pok. Oh, keren. Nah, tapi kan tidak selamanya itu berada di pundak saya. Iya. Iya. benar. Nah, selanjutnya kan di pundak penjenengan Estafet. semuanya. Nggak mungkin itu akan berada di tangan saya terus. Bisa kok kita. Hanya 1390 kok. Ya, harus optimis ya. Betul, harus optimis. Apalagi penjenengan kan masuknya di semua lini. Iya. Semua kelas. Oke, dan harapan saya adalah tidak hanya sekedar dengan bahasa yang lembut. Iya. Ada kalanya kan sama Harus tegas. perlakuan, tidak Iya, tidak harus iya. semua diperlakukan sama gitu Iya, Bu maksud iya, saya. iya, iya. Jadi misalkan kalau di TEI ya bagaimana kita memperlakukan mereka sebagai laki-laki. Betul. Sebagai ibu yang mendidik anak laki-laki Laki-laki. kan beda. Iya. Ibu mendidik anak laki-laki Dan dan, perempuan, ibu beda. mendidik perempuan. Kalau Satunya perempuan, pakai logika, satunya pakai perasaan. Nah, kalau perempuan baru dilihat atau gak pareng. Oke. Sudah. Paham. Nggih. Paham langsung. Tapi kalau cowok gak pareng pakai alasan. Nah, kan di situ Betul, kan. iya, Karena iya, dia iya. tidak pakai ini. Pakai logika. Nggih. Nah, pada saat itulah di mana kita bisa masuk
intinya di situ. Ya saat kita menjadi teman, ya menjadi teman. Tapi saat kita menjadi guru sama pendidik, siswa ada memang jarak harus juga. ditempatkan di Betul. situ. Nggih. Karena terus terang gini ya, bukannya saya merendahkan penjenengan, saya tuh melihat anak muda itu pandai di bidang akademis, tapi kepekaan terhadap lapangan itu seolah-olah belum ada. Kurang. Saya lihat jadi berat akhirnya Iya. orang-orang tua itu melihatnya kok gini ya, cah nom-nom itu. Jadi kepekaan penjenengan terhadap ini memang saya rasakan tidak cuma penjenengan ya, sebenarnya banyak anak muda gitu loh. Saya nggak tahu apa itu karena tidak berani atau merasa bukan pada tupoksinya atau bagaimana, saya itu bingung gitu loh. Jadi ngobrol-ngobrol sama orang tua-tua itu akhirnya anak muda itu memang pandai di akademis, tapi kayaknya kok jiwa lapangannya kayak tidak, Kurang peka. nah itu menurut saya loh ya. Iya, Akhirnya iya. kan kayak apa ya, kita mau melibatkan itu kita sendiri juga mikir mau nggak ya, kerso nggak ya, ini ya. Nah itu loh, itu di situ itu. Nah penjenengan kan wakil dari yang muda-muda, saya yakin punya kreativitas, punya pendapat, punya apapun itu pasti yang terbaik. Apalagi penjenengan termasuk orang pilihan lah, pasti terpilih. Tidak mungkin orang tidak punya akademisi yang bagus, apapun yang bagus bisa masuk di SMKN 1. Karena untuk beberapa hal memang SMKN itu khusus, tidak bisa semua orang masuk di sini. Spesial. Memang iya spesial. Karena kita Pakai juga telur. karena kita punya anak-anak yang sifatnya spesial. Jadi itu. Jadi ini kebetulan saya bertemu dengan tiga Pemudi. generasi muda. Generasi muda yang saya tahu penjenengan itu punya ketulusan, keikhlasan, daya juang, tangguh itu. Apa mungkin karena belum kelihatan aja ya, atau apa saya nggak tahu. Lah belum beraninya itu karena apa? Nah itu loh, saya yang kadang-kadang mikir kenapa ya? Karena kan yang orang-orang tua di sini itu kan sudah berusaha masuk ke penjenengan gitu loh, Iya, maksudnya iya, dengan iya. berbagai macam. Tapi kadang kayak responnya hanya sekedar oh nggih. Tapi actionnya kita tunggu kok madek ya. Nah itu loh. Oh ya. Nggih, merasa seperti itu. Atau kami salah aja yang kaum tua-tua seperti itu. Ya nanti kayaknya perlu menyamakan persepsi dulu Persepsi ya. ya. Kayaknya iya Iya, iya, kan mungkin ada forum gitu ya Bu ya. karena kita merasanya seperti itu. Jadi Iya. kaum tua itu merasa bahwa kok kayaknya anak-anak pinter ini tidak punya jiwa lapangan ya, gitu loh. Karena pada saat kita berjiwa lapangan itu, ini kita jalan. Iya. Satu tidak maka dua tidak maka tiga tidak maka empat tidak 5. Tidak semuanya, berarti kita harus membalik bagaimana itu bisa menjadi jiwa lapangan. Ya memang kadang-kadang tidak semua orang punya jiwa lapangan itu, tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, itu proses pembelajaran, tapi kan tampuk pimpinan itu tidak selalu di mereka yang tua. Sekarang itu sudah beralih. Pasti bergulir juga. Nah, betul seperti itu. Ada kalanya orang yang tua itu memang harus mundur. Mereka hanya sebagai penasehat, bukan sebagai orang Penggerak. yang betul. Kapan cah nom wani nek selalu Udah orang itu tua masih yang di 6 loh, depan Bu. gitu kan. Masalahnya dipaksa untuk menjadi muda. Yang muda itu kayaknya kok melihat saya kayak aneh gitu loh. Kadang-kadang saya melihat apa karena kadang-kadang gini, oh itu aja sudah bisa, kenapa saya harus. Nah, kadang-kadang kita punya pikiran seperti itu. Nah, monggo mulai sekarang itu menjadi PR kita sama-sama. Iya. Dan saya yakin bisa lah, terutama penjenengan karena masuk di lingkup yang semua masuk. Kalau saya kan enggak, saya AKL sudah selesai. AKL pun saya 10 enggak menjamah. Iya. Saya hanya 11-12 11-12 pun ada 2 kelas yang saya tinggal, enggak saya jamah gitu kan. Nah di situ ada beberapa hal kan, berarti keterbatasan saya, ruang lingkup saya kan semakin sempit. Memang saya berada di atas, tapi ruang lingkup saya semakin sempit. Tapi bukan berarti saya tidak punya kekuatan untuk itu. Punya saya kekuatan itu. Tapi kan tidak bisa kita itu selalu mengandalkan satu orang. Iya. Pasti Berat. nanti betul.
dan berbagi ilmu. Saat orang dikatakan sebagai orang hebat itulah saat orang bisa kaderisasi orang untuk bisa seperti itu. Kan ilmu untuk dibagi, ilmu untuk ditularkan, bukan untuk dipakai sendiri, gitu loh. Nah, ini harapan saya adalah penjenengan sebagai generasi muda, ayo kita punya PR yang cukup berat, tantangan. Apalagi penjenengan berdua punya bekal ilmu di mana itu bisa menempatkan anak itu berada di mana, karena kita orang Jawa. Betul. Kita bukan orang Eropa, kita bukan orang Asia, Jepang, Korea, mana bukan, kita tetap orang Jawa, gitu kan. Dan Jawa sendiri yang penjenengan sudah ceritakan, masing-masing itu kan punya beberapa hal yang memang harus menjadi pedoman hidup kita selain agama, gitu kan. Betul. Kalau agama itu adalah hal yang hakiki, hanya saja kita hidup di mana itu kan ada penyesuaian yang namanya budaya. Gitu kan. Nah, budaya itulah nanti yang terus terang akan menyelamatkan kita sebenarnya, Bu. Kita bisa nyaman, kita bisa berkomunikasi, kita bisa melakukan apapun kan karena kita tahu budaya. Saat budaya itu ditinggalkan sama sekali, ya kita tidak akan diterima dimanapun, gitu kan. Itu yang bisa saya sharingkan ke penjenengan. Nah, ini saya minta satu hal, bagaimana penjenengan memotivasi anak supaya bisa seperti penjenengan lah, setidaknya berhasil dalam segalanya. Berhasil itu bukan berarti kita harus punya uang banyak, kita harus punya mobil, enggak. Tapi penjenengan sudah berhasil sampai di sini, itu saya katakan sebagai berhasil. Karena penjenengan punya anak 1350 loh, secara tidak langsung. Pengakuan itu secara tertulis di buku sana bahwa Bu Indah itu punya anak 1350. Dari mana? Kan siswa SMKN 1. Kenapa? Karena Bu Indah duduk di situ. Nah, gimana Bu Indah? Motivasi. Kalau saya pribadi ya, kalau ingin memotivasi itu kerjakan apapun yang kita lakukan, sukai dulu, kemudian kita bekerjanya dengan perasaan, tapi jalan juga pakai logika. Kalau kita hanya berjalan pakai logika, kita itu berhadapannya sama manusia, bukan sama komputer, bukan sama mesin. Tapi kalau kita hanya berkarya atau melakukan segala apapun hanya dengan perasaan, akhirnya kita akan seperti orang yang disepelekan, karena kita nggak main pakai logika. Jadi menyeimbangkan semuanya. Jadi kita mencintai apa yang kita kerjakan, tetapi juga menggunakan perasaan dan juga logika. Jangan ditinggal antara keduanya. Gitu. Kalau saya. Kalau Anti gimana? Kalau saya memotivasi siswa itu apa ya? Saya lebih mengedepankan cintai apa yang kamu kerjakan sekarang. Misalkan kamu menyukai teknik, ya kalian tenani, Bu. Ditenani apa yang kamu cintai itu, apa yang kamu sukai. Tapi kamu juga jangan melupakan budaya yang ada di lingkunganmu itu seperti apa. Lalu selain budaya, membentuk karakter. Bagaimana kalian ada di sekolah itu seperti apa, harusnya seperti apa. Lalu unggah-ungguhmu di lingkungan rumah atau di lingkungan bekerja nantinya, di lingkungan sekolah itu seperti apa. Jadi tetap kamu cintai akademik, cintai ilmu apapun yang kamu sukai itu, ditenani, dikorek secara dalam, tapi jangan lupa bentuk karaktermu juga. Jadi ya jangan dilupakan budayamu, latar belakangmu seperti apa. Seperti itu, Bu, kalau motivasi dari saya. Kalau betul gimana? Anak-anak ya, Bu. Apa ya? Lebih ke planning aja kalau saya. Rencana untuk ke depan itu mereka itu mau seperti apa gitu ya. Kalau terjun ke masyarakat tentu budaya kan harus digali lagi, harus diperdalam karena kita berkaitan dengan masyarakat luas. Nggak bisa kan kalau sembarangan gitu. Jadi kebudayaan kayak tata krama itu harus lebih diperkuat lagi seperti itu. Planning ke depan aja. Oke, kita sepakat ya, kita punya project. Sip.
bagaimana memutar Iya. anak kita yang kita lihat bahwa oh ini nggak pas, ini perlu dibetulkan. Kita mulai dari sekarang Dan bersama-sama ya Bu ya. Iya Bu, sarung-sarung. jadi saat tanggung jawab satu dua. Iya. saat kita ketemu dengan anak, jangan pernah malu untuk menyapa dulu siapapun itu. Kita buang gengsi kita sebentar lah, kita memberikan contoh itu. Dan punishment kita adalah saat ada anak yang menyapa hanya satu, suruh Tegur kembali, langsung. tegur, suruh kembali pulang. Ya. Kita di sini tidak hanya satu, Iya, 2, 3, 4 itu harus kamu laksanakan semua. harus Iya. kompak. Kompak. Kita mulai dari Bareng-bareng. sekarang ya. Iya. Oke Iya, ya, Dia insya ya. Allah. Insya Allah. Oke. Sampun Bu Dwi, monggo ditutup. Terima kasih untuk Bu Indah sama Bu Antik telah berbincang-bincang dengan kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.